Redo dan juga pemirsa, sudah hampir 1 jam sejak saya melaporkan tadi. Sekarang sudah pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Masih terjadi kepadatan di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dan banyak sekali tadi masyarakat yang mengeluhkan kepada saya, penumpang KRL, mereka harus berjuang untuk bisa naik dan turun KRL atau komuter lain di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan ini. Sebetulnya apa penyebabnya? Kami ajak Anda menyimak informasi atau liputan dari Cecilia Sinabariba dan juru kamera Ridwan Bima berikut ini. Selamat datang di Stasiun Manggarai, stasiun tersibuk dan terpadat di Indonesia. Belakangan stasiun ini viral di media sosial karena begitu padatnya penumpang yang naik turun maupun yang transit di stasiun ini. Tercatat setidaknya 125.000 sampai dengan 160.000 penumpang transit di Stasiun Manggarai. Mereka harus berjuang, berdesak-desakan, berkejaran dengan jadwal kereta yang diharapkan bisa membawa mereka ke tempat tujuan. Kepadatan di Stasiun Manggarai memuncak pada pertengahan tahun 2022 yang lalu akibat adanya proyek pembangunan di Stasiun Manggarai dan switch over yang menyebabkan terjadinya perubahan sejumlah rute jalur KRL. Dampaknya, ratusan ribu orang harus transit di Stasiun Manggarai yang berujung pada saling desak-desakan antar penumpang. Berdasarkan data dari KCI, jumlah penumpang di wilayah Jabodetabek yang menaiki KRL sepanjang bulan Februari ini mencapai 20 juta orang. Sementara untuk di Stasiun Manggarai, jumlah penumpang yang transit perharinya mencapai 125.000 sampai dengan 160.000 penumpang. Kepadatan ini salah satunya disebabkan karena adanya pembangunan di Stasiun Manggarai yang diproyeksikan akan menjadi stasiun sentral pada tahun 2025 mendatang yang progresnya saat ini sudah mencapai 60%. KCI tidak hanya tinggal diam untuk merespon keluhan kepadatan penumpang yang disampaikan oleh konsumennya. PT KCI sudah menambah jumlah operasi dari komuter lain atau KRL sebanyak 31 yang merupakan komuter lain penumpang tambahan yang dioperasikan pada pagi hari dan juga pada sore hari. Salah satunya untuk jalur Manggarai, Muara Angke, dan Kampung Bandan. Namun sampai saat ini permasalahan kepadatan penumpang meskipun sudah ditambah jumlah komuter lain ini masih belum dapat teratasi. Kepadatan ini rutin terjadi pada saat hari kerja dan jam padat berangkat maupun pulang kantor, yakni pada pukul 6.30 hingga 8.30 pagi dan pukul 17 hingga 19 pada jam sibuk sore hari. Permasalahan dan keluhan yang disampaikan penumpang tidak hanya menyoal kereta yang tak mampu menampung penumpang yang membludak, namun juga soal infrastruktur di stasiun. Saat stasiun diserbu penumpang transit, tangga naik menjadi tangga turun pun menjadi tangga naik. Eskavator pun tak selalu bisa berfungsi setiap harinya. Inilah kondisi yang terjadi di Stasiun Manggarai pada sore hari ketika masyarakat sudah pulang bekerja dan hendak menggunakan KRL untuk bisa sampai ke tempat tujuan mereka. Mereka berlari untuk bisa mengejar jadwal kereta sehingga tidak ketinggalan. Ini ada di peron 8 untuk kendaraan yang hendak menuju ke Jatinegara, Bekasi, dan juga Cikarang. Mereka harus berdesak-desakan melewati tangga di belakang ini meskipun sebenarnya sudah disediakan lift dan juga eskalator. Namun jika lift dan eskalator tersebut rusak, maka jumlah penumpang yang turun di sini juga akan semakin menumpuk untuk melewati tangga ini. Melihat situasi stasiun yang padat seperti ini, baik pada pagi hari maupun pada sore hari, ada sejumlah hal yang tentu perlu diantisipasi oleh para penumpang maupun sebenarnya petugas yang berjaga di sini. Mulai dari mengantisipasi terjadinya kehilangan barang, mengantisipasi terjadinya aksi pelecehan seksual, hingga mengantisipasi agar tidak terjadi korban akibat dari berdesak-desakan. Baik itu korban yang sakit, pingsan, kehabisan oksigen, hingga jatuh ke dalam jalur rel kereta ini. Pihak dari stasiun memang sudah menyediakan jalur kuning ini sebagai batas menunggu bagi para penumpang. Sehingga ini perlu diperhatikan agar pada saat mengantri untuk bisa menaiki kereta, penumpang tidak saling dorong yang pada akhirnya akan menyebabkan korban.
Saya bertemu dengan Anet Miranda Huta Barat, salah satu pejuang KRL atau angker alias anak kereta yang mengajak saya untuk melihat dan merasakan lebih dekat permasalahan publik ini. Ia menggunakan KRL dari Tambun, Bekasi menuju Sudirman dan kadang juga ke Bogor. Untuk bisa melihat lebih dekat bagaimana situasi dan juga kondisi di dalam KRL pada saat pulang kerja, bagaimana situasi kalau misalnya para penumpang harus berdesak-desakan, saya akan melihatnya lebih dekat bersama dengan angker alias anak kereta yang bernama Mbak Anet Miranda. Kita akan langsung ketemu Mbak Anet. Ini ya, peron 8. Peron 8. Ngantri. Harus ngantri? Iya. Ini kalau nggak dapat gimana? Karena kan pergantian dari yang transit turun dari yang Bogor naik ke atas, terus yang kita biasa berhenti. Oh, oke. Nah, ini dia Mbak Anet yang saya bilang kita hendak menuju ke Tambun, Bekasi ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Mbak Anet emang biasanya seperti ini kondisinya? Iya, biasanya kayak gini. Kalau udah lagi padat, jadi harus ngalah salah satunya karena di peron 8 ini tangganya cuma satu. Tangannya cuma satu. Tangganya Kalau cuma pagi? Kalau pagi kan dari jalur 7 ada tangga, ada eskalator gitu. Jadi kebagi-bagi. Kalau yang ini emang satu aja. Mbak Anet, kemarin kan viral di media sosial berdesak-desakan naik KRL tuh bener nggak sih Mbak? Bener. Sebagai seorang anak angker gitu. Benar-benar. Atau hampir setiap hari. Apalagi di jam-jam sibuk, jam-jam kantor, pulang kantor, pergi kantor. Itu lumayan padat sampai emang kondisi ini juga sih jarak waktunya. Kalau yang dari Bekasi ini kan di jalur Bekasi itu kan keretanya datang sekitar bedanya 15 menit sampai 20 menit. Bahkan ada yang sampai 40 menit. Artinya di waktu tunggu yang cukup lama itu disitulah terjadi penumpukan yang penumpang. lumayan ya luar biasa lah. Antisipasinya lebih lanjut gimana Mbak Anet? Antisipasinya mungkin lebih ke jaga diri, jaga barang bawaan. Biasanya kalau untuk bawa tas seperti ini, biasanya dikedepanin. Oh, berarti kita harus Iya, kedepankan kedepanin. Ini tipsnya ya Mbak ya? Seperti ini. Tapi meskipun sebenarnya cukup banyak keluhan yang tadi Mbak Anet sampaikan, di sisi lain terbantu tidak dengan hadirnya KRL? Terbantu sekali. Apalagi untuk di rumah saya, emang salah satu yang paling dekat itu adalah stasiun gitu. Jadi kalau untuk bis lumayan chaos juga sih karena kan macet, terus ongkos juga sekarang udah lumayan gede banget, mobil macet di mana-mana. Jadi emang terbantunya dengan KRL ini sih. Ini kereta ke Bekasi. Iya betul sekali. Tapi ternyata tidak memungkinkan untuk padat kita naik. Sebenarnya kita bisa ke Tambun, Bekasi naik Iya, ini. bisa. Cuman karena tidak memungkinkan, sangat padat. Kita harus nunggu yang Yang belakangnya aja Cikarang. mungkin. Iya. Kita tunggu yang Cikarang demi keselamatan bersama. Mbak Anet sambil nunggu kereta, apa harapannya dari Mbak Anet sebagai pengguna dan konsumen KRL ini ke depannya, Mbak? Kalau harapan saya sih maunya naik KRL tuh ya nggak desak-desakan kayak ya chaos banget seperti itu lagi. Maunya dengan kereta yang nyaman, teratur, dan juga mungkin untuk jadwalnya bisa diperbanyak lagi dan juga armada-armadanya diperbanyak lagi. Gitu sih. Kita mengikuti perjalanan dari Mbak Anet Miranda sepenuhnya sampai ke Tambun, namun perjalanan yang kami lakukan cukup menggambarkan bagaimana kepadatan yang terjadi di dalam KRL ini ketika jam padat, baik itu pada pagi maupun sore hari. Untuk menggarai ke Tambun, setidaknya membutuhkan waktu 1,5 jam dengan kondisi kepadatan seperti ini dan melewati 10 stasiun. Tentu ini bisa menjadi gambaran juga bagi Anda pemirsa bagaimana sebenarnya kondisi kepadatan yang dimaksud terutama yang viral di media sosial pada beberapa waktu lalu. Keluhan yang dialami Miranda ini dirasakan pula oleh penumpang lainnya. Mereka berharap solusi segera muncul, salah satunya dengan menambah kereta baru. Meski di sisi lain ada yang mengapresiasi kehadiran KRL dan stasiun Manggarai ini. Keluhannya ya seperti biasa ya, karena udah usia juga ya.
kita ya selalu ya berdesak-desakan gitu. Tapi ya karena kebutuhan ya nggak mau ya kita jalanin aja. Ya untuk kedepannya sih semoga ya bisa direalisasinya dengan baik lah. Ya. Seperti apa Bu nanti harapannya? Ya semoga jadi lebih baik lagi. Terus ya kembali lagi seperti semula lagi aja lah. Gitu aja. Kalau menurut saya saat ini sih udah baik ya, cukup ya. Karena saya termasuk pengguna KRL dari Depok Manggarai. Memang agak PR kalau yang transit karena dia harus turun ke jalur 7 di bawah ya. Kalau yang dari Bogor atau dari kota gitu, dia harus turun ke lane 7 gitu. Jadi memang PR-nya di situ aja sih sebetulnya. Kalau dulu mungkin yang masih satu bidang ya, satu lane, itu memang agak semrawut. Kalau sekarang sih saya pikir sudah bagus ya, gitu. Oke, untuk ketepatan waktunya menurut Bapak? Ketepatan waktu juga bagus. Ketika ada kendala juga kemarin, waktu berapa hari lalu ya, akhir-akhir pernah ngalamin tuh akhir-akhir Februari ya, tanggal berapa itu juga langsung kan segera ditangani. Itu waktu itu kejadiannya di antara Pasar Minggu sama Pasar Minggu Baru, kalau Pasar Minggu Baru dengan Kalibata. Iya. Masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk membenahi transportasi publik di ibu kota. Tentu keluhan dan komplain tidak dapat dihindarkan yang datang dari para pelanggan yang merasa dirugikan. Namun mereka tak punya pilihan selain tetap menggunakan KRL atau transportasi publik lain meski harus berdesak-desakan dan berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di komuter lain. Sambil berharap ada solusi konkret dan nyata yang diberikan oleh para pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalahan. Namun, apa solusinya? Dari Jakarta, Sisilia Sinabaribah, Ridwan Bima, MGN.